Kunci pengembangan tanaman pangan adalah ketersediaan jaringan irigasi yang diharapkan mampu mengalir secara terus-menerus selama 12 bulan. Dengan demikian, petani bisa mengembangkan tanaman padi dalam 3 kali selama setahun untuk penanaman ini, yang biasa kita sebut sebagai sawah irigasi teknis. Jika petani hanya menanam 2 kali, kita sering menyebut dengan sawah irigasi setengah teknis. Sedangkan untuk penanaman hanya 1 kali, biasa disebut sebagai padi tada hujan atau sawah tada hujan. Tanaman padi membutuhkan genangan air dari sejak penanaman sampai dengan usia 2 bulan, sehingga kebutuhan ini harus terpenuhi dari ketersediaan air irigasi. Genangan tidak perlu tinggi, hanya membutuhkan sekitar 10 cm dari pokok tanaman. Makanya jaringan irigasi sangat penting dirawat, dijaga keberlanjutannya agar tanaman padi dapat diusahakan. Dalam beberapa kasus, tanaman padi sering tidak bisa berlanjut karena jaringan irigasi yang sangat terbatas. Aliran air tidak mampu mengalir selama 12 bulan. Biasanya jaringan ini hanya mampu menyediakan air selama 6 bulan. Dan masyarakat pun atau petani menanam padi paling banyak setahun sebanyak 2 kali. Di sela tanaman padi, kadang-kadang petani menanam tanaman keras yang punya tajuk lebar dan dapat menjadi peneduh di sekitarnya. Tempat seperti ini biasanya digunakan oleh petani untuk sekedar beristirahat ketika mereka sedang bercocok tanam di tengah sawah. Berikut ini adalah tanaman durian yang ditanam pada kondisi lahan pertanian di Wedomartani dengan ketinggian tempat sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Tanaman padi yang sudah keluar malai seperti ini biasanya sudah bisa dikurangi untuk genangan air irigasinya dan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan agar tanaman ini siap untuk dipanen. Biasanya tanaman nanti akan keluar male-male yang makin menguning dan makin menunduk. Saat itulah padi bisa dipanen dari sawah. Hah? Oh, sampah. Loh, kok sampah tasih seger ngaten? Oh, terus ditaburke ngaten apa? Oh, pinggir-pinggir nggih. Nggih. Pola petani di sini menggunakan sampah organik dari seresah dituangkan di tepi sawah sebagai sumber organik bagi tanaman. Sampah dari biomasa dari halaman rumah dedaunan seperti ini ditaruh di tepi sawah antara pematang dengan tanaman padi. Fungsinya agar bisa menjadi kompos secara alami dan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Ini adalah sampah yang baru saja ditaburkan oleh petani di samping kanan kiri, dan ini juga bisa berfungsi untuk mengurangi timbunan sampah dari rumah tangga di sekitar pekarangan rumah. Jika petani-petani kita dapat berkreasi seperti ini, maka pola ini bisa menuju ke arah zero waste atau pengurangan sampah yang sangat signifikan dari rumah masing-masing, yang pola pertanian ini bisa membantu program pemerintah dalam rangka penanggulangan sampah secara nasional. Di tepi tanaman padi pun, di antara saluran irigasi dan lahan sawah, kadang-kadang petani memanfaatkan untuk tanaman pisang yang tumbuh secara alami, dan ini bisa memberikan nutrisi bagi sawah sekaligus hasil pisang bisa untuk
menambah nilai ekonomi bagi pendapatan para petani. Walaupun di lahan sawah tersedia jaringan irigasi, namun para petani punya kebebasan untuk menentukan jenis komoditas apa yang akan ditanam di lahan mereka masing-masing. Berikut ini adalah contoh lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman cabai. Hamparan ini bisa terlihat tanaman cabai. Bahkan di sebelahnya tanaman cabainya sudah pemanenan beberapa kali, dan di sana juga terlihat tetap digunakan untuk tanaman padi. Jadi pola biasanya berdampingan antara tanaman sawah atau tanaman padi dengan tanaman semusim lainnya, palawija seperti jagung, kemudian cabai dan lain-lain. Batas antar kepemilikan lahan biasanya gulutan-gulutan atau bedengan-bedengan ini atau jalan setapak bisa ditanami dengan tanaman rumput gajah atau rumput kolonjono yang bermanfaat untuk sumber pakan ternak. Ini adalah lahan yang sedang disiapkan oleh petani dan sepertinya belum ditanami. Dan dari pola bentuknya mungkin akan ditanami menjadi budidaya tanaman cabai. Jika sudah jadi nanti seperti ini. Ini contoh lahan yang ditanami tanaman cabai jenis cabai hijau ukuran besar. Ini kebetulan sudah berbuah. Nah, bentuk seperti ini. Demikianlah hamparan lahan pertanian yang masih ideal untuk budidaya tanaman karena tersedia jaringan irigasi, sehingga petani punya pilihan dari jenis-jenis tanaman yang akan dibudidayakan, mulai tanaman padi yang membutuhkan ketercukupan air yang tinggi maupun tanaman palawija lainnya yang dapat dibudidayakan dengan kecukupan air yang terbatas. Semoga penjelasan ini bermanfaat.